Perwira di Banjarmasin, suara kreativitas, sahabat kreatif, dan buat kamu semua yang udah stay tune dari tadi, sahabat kreatif, bareng Arini, di rangkaian Pro 2 Isu, sahabat kreatif, dan hari ini, sore ini aku udah bareng sama Mutiara Aska, bener ya? Hai, hai sobat Hai, kreatif. hai sahabat kreatif, kita kenalan dulu kali ya, Boleh soalnya boleh kan Kak. Mutiara kan baru banget nih ngobrol sama kita di Urada di Mm-mm. Banjarmasin. Jadi kita harus kenalan dulu dan kita sebelum bahas single terbaru kamu yang Mm-mm. judulnya Ya Udahlah. Yes. Kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak sedikit flashback gitu sama perjalanan karirnya Mutiara. Wow, seperti Benar? apa itu? Nah, Mutiara ini terjun di dunia musik tuh emang udah dari lama atau kayak emang ikut ajang pencarian bakat dulu kan siapa tahu Mm-mm. pendengar-pendengar nih atau sahabat kreatif itu nggak semuanya tahu gitu tentang Mutiara. Jadi kita mau mengenal sama Oke, Mutiara Aska. baik, Boleh baik, dong baik. cerita? Iya, sobat kreatif. Jadi mungkin kalian beberapa ada yang tahu dari aku dari Idol, tapi ada juga mungkin yang tahu sebelumnya. Aku ini siapa sih gitu yang nggak tahu. Aku dulu tuh sebenarnya mainnya musikal, Kak. Aku tampilnya sebagai Oh, musical artist yang di panggung, drama musikal. Maka dari itu untuk ke mainstream tuh emang belum terlalu kedengeran, masih sangat indie, yang project juga sendiri gitu kan. Sampai akhirnya aku decide untuk resign dari kantor, sempat kantoran di 2019 aku resign full time di music dan akhirnya ikut The Voice Indonesia dulu nih sebelum ke Indonesian Idol. Tapi again itu di tahun berapa ya itu gitu? di 2019. Tapi pun di situ nama aku nggak naik karena aku juga cuman berapa ya kayak nggak nyampe yang berapa besar live run tuh aku nggak nyampe. Terus ya udah di situ main musikal, project-project musikal, terus kayak ikut gue enak radio. Justru aku mengasah skill di radio dulu, barulah akhirnya Ya, ajang besar kedua aku baru Indonesian Idol dan akhirnya masuk ke top 24 gitu, alhamdulillah. Dan dari situ aku udah oh, ngeluarin dua single ya semenjak dari Idol. Yang pertama Butterfly yang aku rilis tuh Juli tahun lalu, sama akhirnya di International Women's Day kemarin Hari Perempuan Sedunia yang ya udahlah ini. So yeah, that's it guys. Sobat kreatif. tapi Tapi ini maksudnya tadi ternyata kan Mutiara Aska tuh termasuk orang yang sering banget ikut ajang pencarian bakat dong bisa dibilang. Maksudnya udah mencicipi lah gitu. Kalau misalkan Heeh. nggak cuman bermusik aja tapi juga ikut di Ya. ajang pencarian bakat. Kenapa sih bisa dibilang kekeh banget gitu untuk ikut lagi kan nggak semua orang gitu ya untuk Mm-mm. gimana ya? Itu kan perlu usaha, perlu latihan gitu ikut Mm-mm. ajang pencarian bakat. Mm-mm. Kenapa sih Mutiara? Aku panggilnya siapa sih Aska kak, Mutiara Aska? panggil Aska aja. Oh ya, jadi apa sih yang mendasari Aska gitu untuk Mm-mm. kecintaan akan musiknya tuh diasah sampai berkali-kali gitu. Boleh nggak diceritain? Sebelum nanti Oke. kita bahas lagi. Sebenarnya aku bukan ke musik aja sih ya kak. Kalau yang berkali-kalinya tuh juga in other thing. Kayak misalkan aku jadi ambasador sampai akhirnya dari yang aku SMA jadi brand ambassador provider sampai akhirnya pas aku kuliah di luar negeri pun aku jadi jadi ambasador untuk pelajar Indonesia di Australia waktu itu. Sebenarnya apa ya? Bukan hanya di musik tapi aku emang ambisius anaknya. Secara aku tuh nggak pernah puas sama pencapaian aku dan aku selalu pengen explore gitu. Aku merasa aku selalu muda ya. Aku selalu merasa aku tuh Oh, punya kayak ini ya. Tadi Aska bilang kalau misalkan ikut gue anak radio juga, gue enak semuanya radio. dipelajari gitu. Iya, sampai orang tuh kayak bingung kenapa sih lu kayak ambis banget. Bahkan di umur aku yang segini, aku masih ikut lagi kelas voice over, pelatihan voice over segala macem. Karena buat aku ilmu itu nggak pernah ada habisnya dan aku nggak pernah berhenti belajar. Justru ketika aku belajar Yep, terus, betul. aku ikut ajang, berarti kan aku nge-upgrade skill aku, nge-upgrade network aku. Dan itu yang aku suka sih kak. Sebenarnya mau dibilang lo kan udah jago ngapain les? Aku tuh sempat les vokal lagi baru-baru ini gitu. Lo kan udah ini, enggak sih lebih kayak aku it's not that aku nggak puas nggak bersyukur ya bukan gitu tapi kayak menurut aku nggak ada salahnya untuk terus menuntut ilmu dan upgrade apa yang kita punya gitu lebih dari Oh, ini gitu so I think nggak benar-benar. nyerah Jadi karena ya emang aku enjoy it sih. betul betul. Jadi kayak Aska tuh sebenarnya lebih ke simple asset kayak lebih suka belajar terus dan Yes, yes. menggali apa yang belum didapat sama mengasah apa yang sudah didapat supaya nggak Mm-mm. hilang dan nggak luntur Betul. gitu ya. Oke. Bukan ambis ya tapi lebih ke emang kita manusia kan emang nggak ada yang Mm-mm. nggak pernah puas gitu cuman Mm-mm. yang namanya belajar juga nggak pernah stop nggak sih, Betul. bener I ya? mean it's okay juga sih kan misalkan aku dicap ambis cuman itu kan bukan selalu hal yang negatif gitu loh maksud aku. Oh iya benar-benar That's ambis why. yang ke arah yang
positif dan harusnya tidak merugikan orang lain selama itu Aska kerjain sendiri gitu ya, bener ya? Agree. Oh keren banget. Jadi emang start Aska udah mulai terjun, maksudnya kayak terserah ya, entah itu di dunia misalnya teater atau musik atau apapun itu dari kapan sih? Dari kecil banget atau udah remaja atau kayak gimana? Kalau ajang-ajang ya, kalau ajang waktu itu yang besar, yang nasional tuh pertama kali di SMA. Itu ikutan duta festival gitu ya? Duta M3. Enggak, bukan festival justru. Ikutnya Duta M3, maju sampai nasional, alhamdulillah juga di situ. Terus kuliah aku mulai jadi duta-dutaan, kayak misalkan pernah jadi duta startup namanya Dialopa pada saat itu. Terus aku jadi duta kampus untuk Indonesia, duta kota Brisbane untuk Indonesia, sama duta One Girl juga. Iya, jadi sudah terbiasa sama banyak ya. Mulai itu dari apa ya? Dari sekolah sih, dari SMA ya, karena dari SMP juga aku pramuka yang bener-bener aktif kemana-mana. Kayak apa ya, aku memang suka aja sih explore, aku suka aja dapat teman baru, bosenan sih anaknya, jadi kayak apa ya kegiatan di luar sekolah yang aku bisa ikutin ya aku ikutin, nggak bisa diem anaknya. Oke. Nah, tadi kan aku tandain 2 ajang pencarian bakat yang bisa dibilang dalam sekarang yang terupdate lah gitu, yaitu The Voice dan juga Indonesian Idol. Nah, di The Voice dulu itu Aska mulai di tahun berapa? Ingat nggak? Di 2019, Kak. 2019. Siapa yang maksudnya kayak memperkuat niat Aska, atau Aska sendiri dulu yang kayak gue mau ikutan The Voice deh, atau ada yang dorongan dari temen atau orang tua atau apa gitu? Iya, kalau dorongan dari teman udah dari SMA sih, aku kayak ayo buru-buru ikut. Nah, aku tuh dulu punya ketakutan, Kak. Nanti kalau keluar nggak ada uangnya gitu. Ya, aku sih mengalami ya, fase-fase tidak ada uangnya di musik juga aku mengalami gitu. Tapi ya, eventually akhirnya aku juga ada pilihan untuk resign kan pada saat itu. Ya udahlah gitu, apa salahnya sih kejar gitu. Udah di umur yang ibaratnya aku udah bisa menentukan pilihanku sendiri, pun udah ada tabungan penghasilan waktu itu kan, jadi kayak mungkin bisa lah bertahan berapa bulan gitu kan. Tetap didorong temen sih, emang sampai temenku tuh ngemotoin ini baliho iklan The Voice, terus kayak ikutan dong lo kayak gitu. Terus aku yang didorong sama teman-teman, akunya yang kayak masih takut malu gitu. Tapi ya udah eventually kayak ya udah why not. So there goes my first itu TV. Sampai tahap apa kemarin? The Voice itu cuman sampai knockout. Jadi kayak abis yang muter-muter itu 3 juri balik, udah masuk tim, aku masuk tim Vidi Nino, terus udah itu aku keluar abis itu. Cepet ya perjalanannya. Tapi bukan, maksudnya banyak kok yang maksudnya keluar di akhir atau apa, tapi tidak mengukur perjalanan karirnya. Betul. Gitu. Terus langsung lanjut di Indonesian Idol di tahun 2021. Berarti cuman jarak 1 tahun ya? Iya, jarak 1 tahun. Kayak sebenarnya kan berarti kenapa Kak? Enggak, berarti Aska ini ya angkatannya Rimar, bukan? Iya, angkatan Rimar. Cuman pada saat di Idol itu aku rambutnya pendek dan warnanya tuh kayak coklat emas gitu. Jadi sekarang udah sangat beda banget. Jadi orang tuh kadang yang kayak, yang mana di Idol? YouTube aja gue dah cari gue. Beda, sumpah beda banget Kak. Idol sampai tahap berapa, sorry? Di Idol sampai showcase, top 24 udah live udah live showcase. Tapi aku tuh orang tuh lebih kenal aku sebagai ini, rap up, Aska rap up, yang kayak suka nge-rapin berita segala macam. Jadi aku tuh naik dari nge-rap justru Kak, itu nge-rap tuh udah mulai rajin dari keluar Idol. So rezeki aku ternyata dari sana gitu, akhirnya di notice. Dan ternyata Aska yang bakal kita promosin hari ini tuh adalah lagu kedua ya? Yes, lagu kedua. Sebenarnya technically solo lagu keempat ya, cuman kalau setelah keluar Idol ini lagu aku yang kedua. Oh, kalau misalkan yang di sebelum pencarian bakat itu ada 4 gitu ya, ada 4 lagu yang Aska punya original. Iya, kalau dihitung, jadi original aku sebelum ke Idol tuh ada 2, setelah di Idol ada 2, jadi ada 4. Iya. Oke, jadi tapi kalau yang setelah keluar Idol yang mungkin orang tahu itu lebih ke 2 lagu, Butterfly sama Ya Udah. Yes. Oke. Sebelum kita ke Ya Udahlah, lagu Butterfly ini berarti rilis langsung setelah ini, apa namanya, setelah Aska keluar Indonesian Idol atau kayak gimana? Rilisnya di Juli ya Kak, di 2021 Juli. Karena kan nunggu Idolnya kelar dulu tuh, baru aku boleh rilis. Jadi ya itu, di Juli akhirnya. Padahal udah siap materi itu di April.
Kenapa? Oh, di April. Oh, lagunya udah siap di April, tapi Aska nungguin Idol dulu. Iya. Berarti ini lagu udah siap pas di tengah-tengah Idol. Ini punya Aska sendiri atau kayak gimana? Ceritain dong. Jadi aku tuh waktu itu sama Mas Andre Dinut kan produsernya, yang gitarisnya Baku Cakar, yang pernah ngeproduserin Glenn Fredly juga segala macam. Jadi aku workshop di rumah dia, terus aku curhat, lalu jadilah melodi dan lirik dengan kurun waktu 2-3 jam ya udah jadi. Karena itu kan emang pengalaman pribadi ya, waktu itu aku lagi kasmaran dan aku kan Waduh. emang kepikirannya gini. Jadi lagu yang justru paling apa ya? Paling bukan aku ya. Paling komersial lah, paling mainstream itu Butterfly emang yang sebelum ini. Karena yang sebelum Butterfly, yang Clouds itu kan lebih ke tentang LDR yang tapi itu pesannya motivational gitu. Nah, terus si yang Breathtaking juga pesannya motivational tentang kalau misalkan tentang kemenangan dalam hidup, kalau misalkan kita menyerah tidak apa-apa, kan ada waktunya, ada breathtaking momennya itu. Terus yang ya udahlah ini kan tentang perempuan. Jadi aku tuh selalu bawa value sebenarnya di karya aku, dan si Butterfly ini yang paling beda lah, maksudnya lebih ke apa? Cinta-cintaan itu pertama kali di Butterfly. Nah, karena emang karena aku kerja dengan produser yang sangat hebat, jadi kayak oh ya udah ayo kita bikin lagu yang bisa diterima di masyarakat umum deh. Akhirnya ambil tema cinta-cintaan. Kebetulan juga aku lagi kasmaran pada saat itu. So, ceritanya memang berdasarkan itu. Jadi dibuatnya barengan sama Mas Dinut. Aku dan Mas Dinut yang bikin liriknya. Tapi kalau songnya dari Mas Dinut. Composing juga dari Mas Dinut. Yes. Lama nggak proses lagu pertama? Maksudnya kan akan ada kesan selalu berbeda gitu. Aku bisa selalu nanya sama teman-teman yang aku interview, ketika mereka merilis lagu pertama mereka, akan ada sesuatu hal yang beda dari tahap produksi, entah itu dari rasa feel yang dirasain. Karena itu kan pertama ya, literally kayak ini gue mulai dengan ini. Walaupun kata Aska ini bukan lagu pertamanya Aska, tapi ini lagu pertama Aska dalam branding yang lebih baru. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, yang ya udahlah sih sebenarnya yang paling baru brandingannya. Oh iya. Iya. Enggak, maksudnya pas yang pas pertama kemarin gitu loh. Maksudnya yang itu kayak gimana sih? Dan itu lama nggak prosesnya? Nah, sebelum nanti kita bahas ke lagu ya. Prosesnya nggak lama sih Kak, yang lama nunggunya sih. Karena kalau emang proses itu aku itu workshop di bulan Maret akhir, terus take vokal di April, terus MV di April akhir, Mei itu materi semua udah jadi. Cuman ya itu kan karena harus menunggu Indonesian Idol selesai, karena harus Rimar duluan yang rilis, iya. Jadi kayak ya udah nunggunya lumayan lama. Kalau dari produksi sih nggak ada kendala sih, alhamdulillahnya. Oke, keren. Dan itu pencapaian yang bagus sih menurut aku, karena anak-anak aja itu terkenal dengan mereka yang nggak perlu gimana, tapi mereka udah bisa gitu untuk produksi sendiri dan lain-lain. Nah, sekarang udah sampai di single kedua. Judulnya ya udahlah. Tapi sebelum kita ngobrol, kita dengerin lagunya dulu buat sahabat kreatif. Tapi kalau yang di live IG kayaknya nggak terlalu kedengeran ya lagunya, jadi buat kalian mau dengerin lebih ke streaming kita di RRD.id, langsung dengerin ke situ langsung aja. Ada Mutiara Aska dengan ya udah. Pro 2 numpang nampak. Pro 2 radio yang langsung suara kreativitas Mas Mutiara Aska, atau yang kita panggil Aska. Tadi dengerin lagu ya udah. Gimana itu? Udah seru banget ya. Congrats dulu deh buat Aska yang udah rilis lagu baru. Thank Semoga you. masuk list kita, masuk chart kita. Saatnya kita menggibah lagu ini ya. Kita gibah lagu ini. Gibah kreatif. Tanya dong, apa sih cerita di balik lagu ini gitu? Aku sih ya. Ini Aska sendiri ciptain atau kayak gimana? Sambil cerita boleh. Iya, aku tuh sebenarnya purpose-nya nih nyiptain buat konten 1 menit sama Rap Up Indonesia waktu Kartini tahun lalu. Jadi pada saat itu di ruangan itu ada aku, Kak Willy Winarko, sama Kak Rashid Sayari dari Rap Up Indonesia. Emang kita kan biasa brainstorm ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol terus kayak aduh gue bikin konten Kartini nih gimana ya, agak stuck dipancing lah sama mereka. Apa sih lo ngerasain apa sebagai perempuan gini ya gini sih, gue paling kesel sih ditanya kapan nikah. Oh iya, kayak masih juga sering ditanya kapan nikah gitu kan. Akhirnya ya aku tuangkan lah sebenarnya apa aja sih keluhan aku list tuh sampai akhirnya aku jahit jadi lirik, dan mereka yang ibaratnya nge-gatekeep lagi yang kayak untuk disesuaikan sama gayanya Rap Up. Makanya kan lebih nyeleneh, lebih fun, lebih gak serius gitu bahas tentang perempuannya, lebih yang nih gua nih gitu, kayak udah lah gitu kan, lebih kayak stance aja gitu ya, nggak dibawa ini banget gitu. Lebih nyeleneh gitu loh. Kalau dibanding lagu-lagu perempuan yang lain kan sangat-sangat memuji, sangat-sangat sekalinya marah ya marah beneran. Kalau ini kan lebih kayak
ya lah bro gitu. Lebih dengan style yang kayak gitu kan. Itu karena dibantu Lebih di-cuekin aja gitu ya, lebih santai lah iya, gitu. itu dibantu sama dari Kak Rashid sama Kak Willy. Tapi itu yang 1 menitnya aja. Kalau untuk ke belakangnya liriknya by me, by aku, dan itu tuh berdasarkan keluhan banget sih Kak. Kayak keluhan dari diri aku sendiri dan orang cewek-cewek di sekitar aku gitu. Pasti di lirik itu ada yang Kak Arini pernah relate kan, atau sobat kreatif pernah relate kan. Kayak karena itu tuh kayak maksudnya kayak ya udahlah gitu, maksudnya bener-bener kayak kan Iya. kan aku ngomong maksudnya kayak ini bukan gimmick, tapi kayak ya udah kalau misalkan kita judge atau apa ya kita tuh terserah kita nggak sih kayak tergantung ya. Jadi kalau menurut kalian bermasalah ya itu bukan Iya, dan kayak perempuan sebenarnya ditegaskannya adalah di perempuan itu punya pilihan sih. Makanya aku sengaja taruh lirik yang kontras ya. Yang tadi astronomi ataupun astrologi ataupun juga menurut ke Ibu Sri Mulyani. Karena kan astronomi adalah ilmu yang sangat sains kan. Sedangkan astrologi ya, ini bener, kebalikan bener. dari sains kan. Nah, terus kayak Bu Sri berarti lagu ini dipancing dari sebenarnya sebuah kebetulan Aska lagi bikin apa namanya project, dan itu di pas zaman-zaman Kartini yang makanya ini lebih ke cerita tentang perempuan gitu ya. sebenarnya karena emang bukan project sih, emang konten kita kan emang harian ya, kontennya konten harian mingguan sesuai momentum gitu. Nah pada saat itu emang itu bahkan aku lagi di tengah garap Butterfly Kak, jadi nggak ada kepikiran nih jadi single sama sekali. Sampai akhirnya kau di tengah garap Butterfly kan di April tahun lalu kan. ya. Jadi Iya benar. jadi pada saat itu nggak ada kepikiran ini jadi single berikutnya sebenarnya. Sampai Kak Willy bilang, ini bisa jadi lagu nih, enak lagi lagunya gitu kan. Gitu. Oke, aku tuh kayak, ya udah coba lepas dulu deh ke netizen. Nah, taunya di notice sama akun-akun besar kan kayak dari Pos sama Dagelan, terus sama Indonesia Butuh Feminis, dan akhirnya mulai berdatangan lah demand itu yang kayak Kak release full versionnya dong. Karena aku mendengar itu, tadinya tuh bahkan right after Butterfly banget aku mau rilis Kak. Cuman kan kayak, aduh sayang nunggu momentum aja deh gitu, diingetin dari manajer aku segala macam. Iya, dan momentum apa? Oh iya ada International Women's Day sih Maret tahun depan. Waktu itu kan di 2021 ya. Oh iya udah boleh gitu. Jadi emang lagunya udah digarap akhir tahun lalu ya, di November Desember tuh aku udah rekaman, mixing mastering udah jadi di Januari, MV Januari Februari udah kelar. Terus rilis deh di Maret. Oke. Berarti yang bisa dibilang karena mungkin udah lama juga, jadi prosesnya tuh mungkin jaraknya lama, tapi dia simple gitu ya, maksudnya nggak ribet lah gitu. Dan jadi kita benar-benar produksi sendiri atau ada yang bantuin lah selain Kak Willy? Kan ini Willy Winarko bukan sih? Willy Winarko. Itu mentor aku dalam dunia nge-rap. Iya. Waduh, aku tahu dia dunia radionya sih. Iya, radio. Maksudnya yang sering dengerinnya gitu. Iya benar. Nah, apa namanya? Ada yang bantuin nggak selain Kak Willy? Ada. Entah dalam segi produksi dan lain-lain, siapa tuh kalau boleh tahu? Itu tuh dari Kak Willy kan songwriting-nya ya, songwriting aspek. Kalau misalkan produksi, terus MC, koreografer, director, itu semua teman-teman aku, bestie aku yang emang pernah kerja bareng di dunia nyata. Ya namanya juga bestie, gimana ceritanya? Terus kayak, jadi fun aja bawaan projectnya. Dan lucunya adalah, saking ini on budget kan ya Kak, semua aku biayain sendiri. Karena kan lagu-lagu aku yang sebelumnya tuh masih ada sponsor. Ini kan aku indie dan akhirnya aku nabung gitu dari uang-uang aku. Aku kan VO juga, nge-host juga, terus konten kreator juga kan. Jadi kayak aku nabungin nih dari semua duit aku dan akhirnya bisa produksi ya udahlah dengan MV dan uang promo tuh kayak puas banget sih. Gitu. Tapi ya dibantu. Berarti struggle-nya bisa dibilang juga bukan hanya produksi tapi juga mohon maaf kayak dari budget juga berarti ya, karena Aska sendiri gitu, jadi harus menyesuaikan gimana nih supaya cukup semuanya dan all package-nya juga bisa terpenuhi gitu. Iya, dan sebenarnya aku agak nggak enak karena kan teman-teman bestie aku ini kan dia profesional di bidangnya dong. Ya namanya juga kan kadang ada orang yang suka minta harga teman gitu. Aku tuh sebenarnya bukan tipe yang suka minta harga teman. Cuman pada saat ini kayak I have no choice gitu. Mau nggak bantuin gue seru-seruan. Jadi rekaman aja ya Kak. Itu nggak di studio. Rekaman di mana coba? Di mana? Kamarnya adeknya teman aku ngadep ke lemari. DIY. Tapi benar-benar kayak maksudnya tidak menutup si karya ini tetap jadi nggak sih kayak kan, zaman sekarang tuh udah kayak yang penting karyanya asik, yang penting karyanya kena gitu loh. Ada apa yang pesan yang mau disampaikan, yang penting dari hati.
masalah produksi udah nggak melulu harus dengan yang high budget semua sih zaman sekarang ya. Dan itu sih senangnya. Benar-benar. Nggak bergantung pada manajemen dan label juga, kalau memang ada niat dan juga kita juga bisa produksi sendiri gitu ya. Tapi memang harus agak sabar sih ya. Harus agak sabar karena nabung gitu, karena mengumpulkan uang sendiri. Tapi inilah buktinya selalu kreatif ya. Aku tuh pernah interview ini juga, ada namanya Alia Zuraya. Dia juga kayak gini, dia tuh tipe-tipe yang produksi sendiri. Jadi kayak kalau punya lagu tuh mungkin lagunya udah selesai, tapi dia harus agak lama dulu untuk rilis karena kayak nabung promo, gitu. Untuk supaya semuanya itu benar-benar all package finish gitu. Jadi kayak emang ya sesuai dengan yang diharapkan gitu nggak sih, supaya maksimal dan totalitas. Dan salut banget sama Aska tetap bisa. Sebenarnya ada hal, dan aku harap ada hal dari Ya Udahlah yang lebih bikin aku nggak nyangka lagi sih Kak. Yang ini tuh udah nggak ada di planning aku. Aku kan anaknya iseng ya, kayak suka pitching aja ke orang, tiba-tiba dari laguku dong, gitu. Ya terus lah, gimana dulu nyampe lah lagu Ya Udahlah ini ke Google. Lagu Ya Udahlah ini nyampe ke Google, diajaklah aku meeting. Dan akhirnya aku bisa jadi salah satu voice over buat kampanye Google ya, yang tentang perempuan, yaitu Yuk Buka Suara. Dan aku jadi salah satu KOL buat kampanye itu gara-gara denger lagu Ya Udahlah. Lagu. Wow, keren banget. Jadi kayak berarti emang rezekinya nggak sih, kayak maksudnya kayak dari sebuah keresahan, dituangkan ke dalam lagu, dan lagunya ternyata enjoy dan enak, terus ternyata dilirik nih sama orang yang memerlukan lagu itu. Dan karena momentumnya juga di International Women's Day kan, jadi emang bisa dikaitin. Emang pas banget nggak sih, emang kayak sesuai gitu. By the way, ini lagunya udah ada video klipnya nggak sih? Ada dong di YouTube Mutiara Aska. Terus kemarin juga aku, sorry banget aku belum ayo, Kak hari ini nggak boleh gitu, ayo ditonton. Nah, aku tuh cuman dengerin lagunya, kayak mau fokus kayak dengerin lagunya gitu kan. Karena biasanya musik video itu tanya dulu gitu, ceritanya kayak gimana sebelum nanti kita nonton langsung. Nah, ini konsep musik videonya kayak gimana sih Aska? Dan konsepnya dari siapa? Kita produksi sendiri. Ini sebelum Aska juga produksi sendiri. Nah, konsepnya dari Aska atau masih dibantu lagi sama teman-teman Aska? Aku awalnya punya konsep lain, cuman akhirnya karena aku udah merekrut whole set of people, jadi orangnya ganti, direkturnya ganti. Direktur yang pertama itu dia keluar gara-gara nggak sesuai idealismenya dia, apa yang aku mau. Jadi diganti, dan ya udah sengaja aja aku cari direktur cewek deh gitu kan. Ya udah bestie aku yang belum pernah ngedirect MV sebelumnya, tapi aku kan pernah kerja bareng dia di musikal, dan cara dia punya taste-nya di musikal segala macam bagus gitu. Jadi aku percayakan aja ke dia jadi director, tapi emang masih sangat-sangat kita rembukin semuanya bareng-bareng. Nah terus jadi konsepnya adalah aku datang ke studio kayak a day in my life gitulah, dari aku ngetok, say hi, terus aku make up, ganti baju, nari-nari, and then in the end aku bilang thank you gitu kan. Sebenarnya simple, tapi ada satu ide yang menurut aku simple tapi ngena gitu. Jadi dari koreografer aku bilang kalau anak muda itu zaman sekarang harus bisa juga memperhatikan sama hal-hal kecil dalam hidup. Makanya kalau Kak ini belum nonton, tapi di video klipnya tuh ada adegan aku mau di tengah-tengah mau nari, tapi aku sempat buang sampah botol dulu ke tong sampah gitu. Jadi kayak disisipin beberapa apa namanya, kayak pesan gitu ya di dalam musik gitu. Lama nggak sih produksi untuk music videonya? Music video syuting 1 hari Kak, gila itu capek banget. 1 hari dari pagi banget sampai jam 12 malam, 1 hari full. Editing berminggu-minggu sih, karena emang si editornya ngerjain project lain juga, jadi emang harus dituntunin gitu. Nah, apa sih menurut Aska dalam project ini yang benar-benar kayak entah itu kendala atau kekurangannya gitu, atau apa yang bikin agak sedikit ngedistract atau apa gitu? Apa ya kekurangan dari project ini? Pas produksi ya, maksudnya pas produksi gitu. Kekurangannya aku sih maksudnya udah puas ya dengan budget yang aku keluarkan segala macam, kayak aku udah ikhlas. Udah ikhlas, udah nggak mau ngungkit lagi kekurangannya apapun itu. Cuman aku sih pengen kurang apa ya, kurang orang yang denger kali ya, kayak semoga streamersnya nambah gitu.
Terus setelah interview ini harusnya banyak banget sahabat kreatif Amin. yang dengerin lagunya. Jangan lupa dengerin ya Sobat Kreatif ya. Betul, dan request juga di kita Sobat Kreatif, dan intinya sih ya, lebih tepatnya Aska sudah menyajikan karya dengan setulus hati. Harusnya kalian juga harus mendengarkannya dengan setulus itu Sobat Kreatif ya. Mungkin Aska kita dengerin Butterfly dulu, nanti mungkin baru kita close dengan closing statement. Jadi buat Sobat Kreatif yang belum dengerin juga lagu pertamanya Aska nih, ada Butterfly, langsung aja nganbar. Pro 2 Numpang Nampak. Produk dari Banjarmasin, suara kreativitas. Dan Sobat Kreatif buat Aska, mau nanya, ini kan udah nyampe ke single kedua. Ya. Kenapa? Aman? Aman. Oke, ini kan udah nyampe ke single kedua ya, udah nyampe ke single kedua. Nggak mungkin berhenti cuman sampai di single kedua. Nggak mungkin. Sangat berharap. Ini tidak mungkin ya, kita tidak mungkin berharap cuma sampai sini. Nah, tapi udah ada ini aja, lagu yang ini aja itu udah Aska siapin dari tahun lalu. Dari tahun kemarin di bulan yang bulan April, itu udah lama banget. Kita nggak tahu ya, we never know Sobat Kreatif kalau ternyata Aska juga punya masih ada lagi tabungan lagu yang disimpan nih buat dirilis. Apa nih next plan-nya Aska? Ada sih Kak, kalau tabungan lagu aku sendiri ada, cuman ada kolaborasi masuk nih sama salah satu rapper Indonesia. Doain aja ya, aku belum bisa bocorin lebih detail, tapi doain aja. Stay tune. Nggak bisa dibasic-biasikin gitu ya, nggak bisa. Bisa dibasikin, tapi mungkin aku kasih hint ya, dia tuh rapper yang pakai bahasa daerah gitu biasanya. So it is gonna be exciting. Aku juga baru mau di call sih sebenarnya. Harusnya ditebak ya, atau kayak ditebak-tebak aja deh kalau nggak tahu gitu ya Sobat Kreatif. Tapi dia udah finish plan atau masih, maksudnya masih proses gitu, atau kayak ini udah deal tinggal proses aja lagi, atau kayak gimana? Ini orangnya baru WhatsApp aku minta telepon sih. So we'll see. Sekarang banget. Iya. Sekarang banget. Kita aja kali ya, gimana nih? Aduh, jangan dulu dong. Jangan gitu Sobat Kreatif. Kan Sobat Kreatif duluan lah hari ini. Oke, jadi next plan-nya itulah yang terdekat gitu. Tapi kalau selain yang itu nih, selain yang kolaborasi darinya Aska sendiri untuk yang personal project atau personal plan lagu itu udah banyak nggak sih tabungannya, dan udah ada nggak kira-kira yang udah finish yang juga tinggal rilis aja gitu? Sebenarnya ada sih Kak, cuman kan aku harus mengkomunikasikan itu sama manajer aku dan segala macam, lebih ke apa ya, mikirin strategi sih, kayak lagu apa lagi yang bisa kena momentum apa, terus apakah ini akan bagus jika dikeluarin setelah ya udahlah banget gitu. Jadi kayak we'll see, kita masih memberundingkan yang mana dulu. Tapi yang paling gonna be excited banget kayaknya yang collab ini ya. Aduh, penasaran juga sih. Ini belum sama sekali belum ada bayangan kapan-kapannya. Belum. Tunggu aja tanggal mainnya, makanya jangan lupa di follow Instagram Mutiaraska untuk tahu detailsnya, atau TikTok Mutiaraska 47. Jadi nanti juga selain di follow, diikutin ya Sobat Kreatif proses perkembangannya. Tapi sebelum project itu datang menjemput, itu lebih baik kalian request udah dulu. Iya, ini bener pertama kalinya loh aku bocorin tentang project ini loh, aku belum ngomongin kemana-mana loh. Emang Produk dari Banjarmasin tuh keren banget, Sobat Kreatif memang selalu menjadi wadah untuk dibocorkan. Berarti itu nggak tahu baik atau enggak ya, tapi ya udah. Antara gitu atau emang announcernya suka ngulik nih, ketahuan nih Kak ini suka ngulik. Tapi kan nguliknya kan emang yang bagus. Gitu kita kan kepo apa sih prestasi yang pengen Aska tuangkan lagi gitu. Nah, Aska, apa sih harapan Aska gitu untuk kedepannya, untuk project sendiri atau sama untuk Askanya sendiri atau untuk karir musik Indonesianya juga? Tentu harapan aku lagu aku bisa terbang kemana-mana ya Kak, ya kayak didengerin sama banyak orang. Yang penting value-nya, pesannya juga nyampe, dan semoga bisa bawa pengaruh positif sih buat yang dengernya, entah dari semangatnya atau dari segi pesannya gitu. Terus harapannya tentu karir aku bakal take off, cuman aku sih nggak mau terlalu berharap tinggi, hanya lebih semoga kedepannya aku lebih ikhlas menjalani semuanya. Karir pakai hati, kolaborasi dari brand-brand besar, kecil, masuk lebih banyak lagi, klien lebih banyak lagi, amin. Dan kalau untuk dunia musik Indonesia yang jelas aku suka banget sih, udah semakin banyak genre yang baru yang udah mulai keluar, udah mulai terkenal gitu kan.
musisi-musisi Indonesia udah lebih berani explore, pun pendengarnya udah mau explore juga. Jadi tetap buat ekosistem musik yang sehat seperti ini, aku dukung banget sih. Depannya semoga kita lebih bisa go internasional kayak K-pop. Amin. Sama pasti Aska udah pengen manggung juga ya. Pengen dong manggung, siapa yang nggak pengen manggung? Makanya ini COVID kita doa bareng-bareng semoga benar-benar hilang hilang supaya benar-benar kayak kita kabulkan semua doa musisi-musisi buat bisa nge-gigs lagi. Amin. Bisa manggung lagi dan siapa tahu nanti Aska bisa main ke Banjarmasin. Oh boleh dong, ya. Diundang ya. Oke, Aska, thank you banget ya udah ngobrol bareng Banjarmasin. Maaf ya mengganggu waktu makan. No, it's fine. Kan waktunya aku book buat RRI Pro 2 Banjarmasin. Aduh. Sebenarnya aku juga pengen ikut join, cuman kejauhan ya sama Banjarmasin dan Jakarta. Next time ya. Untuk makan. Jadi kita ngobrolin lagunya aja dan jangan lupa sekali lagi aku kasih Aska untuk promoin lagunya dan bisa request di mana aja. Silakan. Hai Sobat Kreatif, jangan lupa dengerin single aku Ya Udahlah di digital platform kesayangan kalian. Ada Spotify, iTunes, Apple Music, di YouTube juga udah ada video klipnya, YouTube Mutiara Aska Ya Udahlah. Dan di request yang banyak banget, siang, pagi, malam, sampai kapanpun itu, mau sebelum bobo ya, ke RRI Pro 2 Banjarmasin supaya bisa masuk top chart. Nah itu ya Sobat Kreatif. Thank you sekali lagi. Thank you ya Kak. Thank you sekali lagi. Sehat terus. Salam buat temen-temennya di sana ya yang nemen. Maaf banget hampir 1 jam tercuekin. Gak apa-apa. Kayaknya makasih lo udah undang aku. Sampai ketemu. Nanti kita kabar-kabar lagi di project terbaru. Nanti kita ngobrol lagi yang banyak. Project terbaru. Thank you ya. Aska, thank you Sobat Kreatif. Bye-bye. Pro 2 Numpang Nampak.